Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, tuntun kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kita sudah memasuki Kisah Rasul pasal yang ke-25. Kita sedang memasuki penghabisan kitab para rasul ya. Sedikit lagi pasal-pasalnya sebelum kita beralih ke kitab Roma. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan memulai pembahasan kita pada hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan mulai terlebih dahulu Kisah Rasul pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Oke, kita mulai. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu mereka menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang merancang penghadangan di tengah jalan untuk membunuh Paulus. Saudara, ada satu ungkapan, kalau ada penguasa baru, maka ada hukum yang baru, ada kebiasaan yang baru, ya. Nah, Festus baru 3 hari tiba di Kaisarea, baru saja berkuasa menggantikan Felix. Langsung Festus berangkat dari Kaisarea ke Yerusalem. Kita tidak tahu apa motifnya, kita tidak tahu apa agendanya. Kenapa baru berkuasa 3 hari, begitu urgentnya dia berangkat ke Yerusalem? Alkitab tidak mencatat apa agenda utamanya. Apakah kunjungan kerja atau persoalan Paulus? Bisa dua-duanya. Yang jelas, baik dengan Felix maupun dengan Festus, Paulus tetap mendapat perlakuan yang tidak adil. Yaitu, sekalipun tidak ada kesalahan yang bisa ditunjukkan dalam diri Paulus, Paulus tetap berstatus sebagai tahanan, saudara ya. Ini yang paling tidak enak. Memang orang benar selalu akan dianiaya. Ya. Orang yang hidup menurut daging akan selalu menganiaya orang yang hidup menurut roh. Nah, kita sudah lihat Festus ke Yerusalem. Nah, lalu ketika Festus di Yerusalem, ya, di situ imam-imam dan orang-orang Yahudi tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka meminta audiensi dengan Festus, langsung menyampaikan dakwaan-dakwaan kepada Paulus. Dan dengan akal busuknya, rencana busuknya, dia bilang, Festus, ayolah, bawalah Paulus ke Yerusalem. Pelanggaran dia tentang bait Allah, baiklah dia diadili di bait Allah. Nah, kira-kira gitu. Usulan ini tampaknya masuk di akal saja, saudara. Ya, memang orang jahat dan orang licik itu selalu mencari alibi atau alasan. Supaya apa? Supaya terlihat benar. Ya, apa yang dikatakan terdengar benar, terlihat benar. Padahal di balik itu dia ingin menyelipkan rencana atau niat jahatnya. Ya, Festus mungkin tidak tahu bahwa Paulus sampai di Kaisarea karena Lysius tahu Paulus mau dibunuh. Ya, Festus kemungkinan belum tahu apa-apa, saudara. Dia mungkin belum sempat berkomunikasi kan dengan Lysius. Baru berkuasa 3 hari langsung datang ke Yerusalem. Nah, di sini kita lihat ada persekongkolan niat jahat. Sekali lagi, orang jahat dan licik selalu mencari alibi atau alasan untuk terlihat benar, untuk terdengar benar. Guna apa? Guna menjalankan niat jahatnya. Oke, ayat 4 dan 5. Namun Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya,
Karena itu, baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama aku, mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus memutuskan Paulus tetap harus diadili di Kaisarea. Tidak ada alasan juga sih kenapa Festus tidak menuruti permintaan mereka. Tetapi yang jelas, Festus sudah tahu bahwa dia adalah orang Roma, saudara ya. Jadi tidak mudah juga untuk hal tersebut, untuk dia main meluluskan permintaan mereka ya. Festus memang sepertinya tidak tahu rencana jahat mereka. Bisa aja Festus nggak mau repot, ngapain repot-repot bawa Paulus ke Yerusalem. Tapi juga bisa juga Festus kan kedudukannya di Kaisarea. Dia harus menghormati dong kedudukan di Kaisarea. Sebagai orang yang baru berkuasa, dia tahu ada satu kasus yang tidak berangsur-angsur selesai. Felix pun tidak bisa menyelesaikannya. Tentu, bagi Festus, kalau aku bisa menyelesaikan ini prestasi. Dan tentunya Festus mau dia yang mengadili untuk menyelesaikan, bukan orang-orang ini, bukan orang-orang Yahudi ya. Nah, tapi di satu pihak, Festus itu juga mau menggelar pengadilan ini dengan mendengar langsung dari kedua belah pihak. Karena memang dalam pengadilan itu dua pihak harus diberikan hak bicara. Kalau enggak, bagaimana kita bisa menilai dan menimbang dengan adil, saudara ya, kalau kita tidak mau mendengar dengan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Festus mengundang perwakilan mereka untuk ke Kaisarea bersama-sama dengan Festus jika Paulus memang bersalah. Jadi ya saya rasa Festus cukup fair dalam hal ini untuk dia mau mendengar kedua belah pihak. Sebab memang saudara ya, kalau kita hanya mendengar satu pihak itu kadang-kadang sulit saudara ya. Sekalipun kita tanya kanan, kita tanya kiri, sebenarnya paling enak kalau kanan dan kiri ketika bicara langsung berhadapan. Supaya semuanya lebih terang benderang, semuanya lebih jelas. Ya. Oke, ayat yang ke-6 sekarang. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Festus cuma 8 sampai 10 hari. Ini nih kunjungan kerja yang sangat singkat. Dan kemudian dia segera kembali ke Kaisarea bersama perwakilan dari Mahkamah Agama dan orang-orang Yahudi yang terhormat yang ingin ikut mendakwa Paulus. Kita perhatikan di sini ada yang menarik, saudara. Begitu Festus sampai di Kaisarea, dia langsung menggelar sidang Paulus. Rupanya kasus ini sudah betul-betul menyita perhatian dia. Ini ibarat ya, saudara tahu kasus itu pasti banyak, saudara. Ya, kasus itu pasti banyak. Yang ngantri mau disidang itu pasti banyak. Tapi Festus langsung cepet-cepet set. Dia langsung, saudara ya, ingin menggelar sidang. Entah kenapa dia sangat begitu bersemangat untuk menggelar sidang ini. Kita nggak tahu, saudara. Tapi ini yang jelas sudah menjadi sebuah kasus yang dianggap sangat punya urgensi tingkat tinggi ya. Kasus yang dianggap penting. Mungkin juga sepanjang jalan kan dia bersama-sama nih dengan perwakilan orang Yahudi. Bisa aja dikomporin, saudara. Sangat masuk akal. Dan di sini Paulus tampil di persidangan. Kristus menguatkan hati Paulus dan memelihara serta memberikan pengharapan saat Paulus dicobai oleh pencobaan yang begitu besar. Dan janji Tuhan untuk orang-orang yang seperti Paulus, saudara ya, yang dalam pelayanan tanpa kesalahan mengalami penderitaan, mengalami aniaya, saudara ya. Janji Tuhan adalah ada masanya ketika mereka akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Memang Paulus diperhadapkan di kursi pengadilan, tapi Paulus dapat kekuatan dan dia pasti ingat janji Kristus.
akan ada masanya. Sekarang kamu didakwa di depan pengadilan dunia, tapi akan ada saatnya kamu yang duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Sekarang orang Yahudi yang mendakwa Paulus, membuat Paulus jadi pesakitan, ada di ruang sidang. Saudara, kalau saudara hari ini teraniaya karena kebenaran, saya harus katakan, ada saatnya saudara yang akan duduk di tahta untuk ikut menghakimi bersama-sama dengan Kristus. Ini bukan agenda balas dendam, bukan saudara. Tapi ini nubuatan Alkitab yang pasti digenapi. Paulus memperoleh kekuatan yang begitu besar, ya, ketabahan ketika dia harus menjalani, bayangkan 2 tahun di penjara tanpa tahu apa salahnya. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Bukankah ini janji yang Tuhan berikan? Dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20. Ini yang saya sebutkan dengan the great promise, ya. Ada the great commandment, ya, tapi juga ada the great promise. Dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau ini bukan kekuatan anugerah Tuhan, kalau ini bukan penyertaan Tuhan, Paulus tidak akan tahan menghadapi semua ini. Tapi syukur kepada Tuhan, Dia yang memanggil, Dia yang mengurapi, Dia yang memanggil, Dia yang memberikan kekuatan, saudara. Ya. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan. Tuduhan itu berat terhadap dia, tapi tidak dapat mereka buktikan. Jadi mereka datang, saudara, ya. Mereka punya banyak tuduhan berat yang mereka sendiri nggak bisa buktikan. Ini lucu, ya, lucu. Tuduhannya berat banyak tapi nggak bisa dibuktiin. Nah, ini kan lucu, saudara, ya. Ayat 8, sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah. Saudara, mereka mengelilingi Paulus, lihat. Jadi saudara bayangkan suasana di sidang itu. Paulus didudukkan di kursi pesakitan, mereka beramai-ramai mengelilingi Paulus. Tapi tentunya tidak bisa kontak fisik, saudara. Ya, pasti ada penjagaan, dan di ruang sidang mereka juga tidak akan berani memukul Paulus. Sebab hukumannya akan sangat berat untuk mereka, ya. Mereka memberikan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, karena semuanya itu hanyalah asumsi, omong kosong belaka. Kalau orang sekarang bilang omon-omon doang, ya, omon-omon doang. Nggak ada yang mereka bisa buktikan. Nah, yang menarik di sini, Paulus tetap teguh pada pendirian dan argumennya. Sebagaimana di hadapan Felix, kini di hadapan Festus, ia mengungkap hal yang sama. Ia tidak bersalah, baik kepada saudara sebangsanya orang Yahudi, baik kepada bait Allah, maupun kepada kaisar. Dia tidak bersalah. Kita lihat 2 hal di sini. Yang pertama, orang yang hidupnya lurus, yang hidupnya berintegritas, yang perkataan sesuai dengan perbuatan hidupnya, pasti akan konsisten. Ditanya berapa kali pun akan konsisten. Kalau tukang bohong, biasanya lidahnya dolak-dalik, saudara, ya. Kalau tukang bohong, biasanya lidahnya bercabang. Nanti A, besok B, lusa C. Ini dari 2 tahun yang lalu, dari kapan-kapan, mulai dari diperhadapkan di Mahkamah Agama Yerusalem, disaksikan oleh Lysius, dihadapkan pada Felix, dihadapkan pada Festus, Paulus tetap seirama sama. Karena saudara, dengar begini, orang yang bohong selalu harus memikirkan kebohongan apa yang dulu dia buat. Ya, sejago-jagonya orang bohong, pada suatu saat dia pasti akan lupa dengan cerita karangannya, dan suatu saat ucapannya pasti akan kontradiksi. Itu orang bohong, saudara. Ya. Tapi kalau orang jujur,
Karena nggak perlu create story, bicara apa adanya, mau ditanya kapanpun, pasti sama terus. Ceritanya konsisten. Ya emang nggak ada yang dibuat-buat, faktanya gitu. Nggak perlu capek-capek bikin cerita, nggak perlu capek-capek buang memori ingatan. Cerita apa ya yang sudah aku bikin? Makanya ingat nih, orang jujur versus orang bohong. Nah, saudara harus ingat itu ya. Orang jujur versus orang bohong. Kalau orang jujur ditanya apapun konsisten terus, enak, hidupnya enteng, nggak ada yang dibuat-buat. Kalau orang bohong, dia harus ingat-ingat kebohongan apa yang dia udah buat. Sampai di satu titik pasti akan kontradiksi, tabrakan. Ya, makanya kita jadi orang jujur aja, enak saudara, hidupnya enteng. Ya, mau ngomong apa saja di manapun, kapanpun, selama kita tidak amnesia, selama kita tidak pikun, akan sama terus ucapannya. Ya, inilah hal yang luar biasa ya. Maka sekali lagi saya katakan, betapa leganya seseorang kalau punya kehidupan yang saleh dan bersih. Kenapa? Bukan gak usah capek-capek ngomongnya enteng, dia juga gak takut dikonfrontir oleh siapapun. Kalau dulu-dulu Paulus bilang, aku gak bersalah terhadap bait suci, terhadap manusia lainnya, aku gak bersalah. Sekarang Paulus tambahin lagi, sama kaisar pun aku gak ada salah. Ya emang gak ada salah, enteng aja. Yuk miliki kehidupan yang saleh dan bersih. Percaya, kita enteng saudara ya. Kita mau berbuat apapun gampang saudara ya. Nah, ayat 9. Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi berkata, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Ya. Nah, saudara, Festus ini penjilat. Ya, Festus ini penjilat. Di akhir Kisah Rasul 24 sudah dikatakan, Festus ini mau ambil hati orang Yahudi. Entah kenapa dia ini kayak punya kepentingan dengan orang Yahudi. Makanya baru memerintah 3 hari langsung ke Yerusalem, which is yang merupakan pusat orang Yahudi. Rupanya dia punya agenda saudara ya. Entah untuk apa dia mau memenangkan hati orang Yahudi. Mungkin juga ini untuk memperkokoh kedudukannya saudara ya. Nah, Festus ini penjilat, ingin mengambil hati. Sehingga dia menanyakan, Paulus, mau gak kalau diadili di Yerusalem? Sekali lagi, dia tidak bisa memaksa. Dia tahu persis, Paulus adalah warga negara Roma. Tapi kalau Paulus tidak keberatan untuk diadili di Yerusalem, maka bisa saja dia untuk diadili di Yerusalem. Ya. Ini orang-orang seperti Festus ini ya. Ini orang yang paling kasihan. Hidup dia adalah untuk menyenangkan orang lain. Hidupnya hanya sibuknya ngambilin hati. Jadi penjilat, ya. Kasihan, ini mulutnya kering, kebanyakan jilat kanan, jilat kiri, saudara. Kita itu bisa menyenangkan orang lain, tapi harusnya itu keluar dari ketulusan, bukan dari maksud menjilat, saudara. Ya. Dan ketahuilah, seberapapun baiknya saudara, saudara tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Berita Injil, berita kebenaran yang adalah kabar baik. Tidak akan semua orang yang mendengarnya akan merasa itu baik. Pasti ada orang-orang yang merasa itu tidak baik. Itu sebabnya saya harus katakan, ya. Itu sebabnya saya harus katakan bahwa kita tidak bisa, sekali lagi, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. We cannot do that. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya. Tetapi kita harus menjadi orang yang tulus, biar orang seneng lewat hati nurani kita yang murni. Kalaupun karena kebenaran yang kita sampaikan, karena hidup benar yang kita lakukan, ada orang yang jadi nggak seneng, ya udah, jalan terus aja saudara. Ya, we are not called to be people pleasure. Kita tidak dipanggil untuk jadi penggembira semua orang. Ya,
Yang paling kita penting adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, otomatis orang-orang yang satu roh, yang punya spirit yang sama, mau menyenangkan Tuhan juga, pasti akan disenangkan oleh yang kita lakukan. Oke, sekarang bagian terakhir ayat 10 sampai dengan ayat 12. Namun kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku bersalah dan melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadapku aku tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Paulus menolak tawaran Festus mentah-mentah, yang dimana Paulus tahu persis itu akan merugikan dirinya. Paulus tahu persis akan hal itu. Dan Paulus sekali lagi dengan hikmat Tuhan, ya, pengadilan di Kaisarea sama dengan pengadilan di hadapan Kaisar. Karena Festus sebagai gubernur adalah wakil Kaisar, penguasa di sana. Jadi Paulus menggunakan haknya sebagai warga negara Roma di sini, ya. Dia bilang, kamu nggak bisa paksa aku, Festus. Ya, kalau aku memang salah, aku siap dihukum mati. Aku rela mati sesuai kejahatan yang setimpal. Tapi apa yang mereka tuduhkan kepadaku sampai hari ini tidak dapat dibuktikan. Maka tidak ada seorang pun, termasuk kamu Festus, kan secara tidak langsung gitu, berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah, hadiah kepada mereka. Di sini Festus tertampar. Kamu nggak bisa buktikan kesalahan aku orang Roma, sekarang kamu mau menyerahkan aku kepada mereka? Tidak bisa, aku mau banding kepada Kaisar. Jadi memang juga ada yang berkata bahwa ada hukum pada saat itu, bahwa setiap warga negara Roma boleh banding kepada Kaisar, saudara. Ya. Jadi secara hukum, Paulus warga negara Roma, dia tidak bisa dipaksa diadili di luar pengadilan Roma. Kalau dia mau terbukti bersalah, ya harus diadili juga di pengadilan Roma, bukan depan orang munafik. Ya, apalagi dalam kapasitasnya sekalipun sebagai orang Yahudi, ia tidak ditemukan bersalah. Festus tidak berani untuk menghukum Paulus, sebab tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Ya, jadi Festus tidak berani mengambil keputusan. Tentunya hal ini, ya, juga kalau Paulus dibebaskan, ini bisa potensi kerusuhan di Yerusalem. Pasti Festus berhitungnya ke situ, sedangkan dia mau ambil hati orang Yahudi. Ini akan menyangkut nama baiknya sebagai penguasa wilayah. Akhirnya ya udah, Festus bilang, engkau sudah naik banding, engkau harus menghadap Kaisar. Ya, amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk kami jadi orang jujur, bukan jadi pembohong. Berikan anugerah-Mu supaya kami boleh hidup jujur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.